Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, wahai sahabat beriman, di dalam pemahaman umat manusia, khususnya kaum muslimin, masih sering sekali salah dalam memahami dan mendeskripsikan iblis, jin, dan setan. Selain manusia, Al-Quran kerap kali menyebut-nyebut makhluk lain, seperti iblis, jin, dan setan. Ketiganya seolah serupa, tapi hakikat mereka tak sama. Sebab itu, pembahasan ini jadi penting. Karena, pemahaman terhadap tiga hal ini berpengaruh pada daya tangkap kita terhadap pengetahuan teks dan konteks agama Islam. Sahabat beriman, kali ini kita akan membahas perbedaan iblis, jin, dan setan. Sebelum kita mulai kisahnya, hayo bantu channel ini supaya makin berkembang, dengan menekan tombol like, subscribe, dan klik lonceng supaya gak ketinggalan notifikasinya. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Muncullah pertanyaan, apakah perbedaan iblis, jin, dan setan? Berikut ini adalah jawaban yang telah dirangkum dari berbagai sumber terutama di dalam Al-Quran dan sedikit sepengetahuan admin tentangnya. Yang pertama, iblis. Siapakah iblis ini? Iblis adalah Azazil, nama salah satu jin yang menjadi gembongnya para pembangkang jin-jin lainnya. Dalil bahwa iblis dari golongan jin telah diterangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang artinya, ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka semua pun sujud kecuali iblis. Dia dari golongan jin dan membangkang dari perintah Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Seperti halnya manusia, iblis juga memiliki keturunan, sebagaimana umumnya jin lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, iblis itu dari golongan jin, dan dia membangkang terhadap perintah Robnya. Akankah kalian menjadikan dia dan keturunannya sebagai kekasih selain aku? Padahal mereka adalah musuh bagi kalian. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Yang kedua, jin. Jin adalah salah satu jenis makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat fisik tertentu. Berbeda dengan jenis manusia atau malaikat, jin diciptakan dari bahan dasar api, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Yang artinya, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14 dan 15. Jin memiliki kesamaan dengan manusia dalam dua hal. Yang pertama, jin memiliki akal dan nafsu, sebagaimana manusia juga memiliki akal dan nafsu. Yang kedua, jin mendapatkan beban perintah dan larangan syariat, sebagaimana manusia juga mendapatkan beban perintah dan larangan syariat. Oleh karena itu, ada jin yang muslim dan ada pula jin yang kafir. Ada jin yang baik dan ada pula jin yang jahat. Ada jin yang pintar masalah agama dan ada pula jin yang bodoh. Bahkan ada jin ahlu sunnah dan ada jin pengikut kelompok sesat, dan seterusnya. Sedangkan perbedaan jin dengan manusia yang paling mendasar adalah dari asal penciptaan dan kemampuan, bisa kelihatan dan tidak. Makhluk ini dinamakan jin, karena memiliki sifat ijtinan, yang artinya tersembunyi dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin sedangkan jin bisa melihat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya ia, iblis, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Jadi, iblis itu pasti jin. Tapi jin belum tentu iblis. Iblis itu adalah jin yang nakal dan membangkang. Yang ketiga, setan. Sahabat beriman, untuk memahami setan, satu prinsip yang harus kalian pegang, yaitu manusia dan jin, itu makhluk atau hamba Allah, sedangkan setan itu sifat. Karena setan itu sifat, maka dia melekat pada makhluk dan bukan berdiri sendiri. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya. Di dalam bukunya, Syekh Umar Sulaiman Al-Asikar rahimahullah mengatakan, setan dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Alamul Jinni Wasyayatin, halaman 16, dinamakan setan, dari kata, syutun yang artinya jauh, karena setan dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Mu'jam Al-Wasit, arti kata syutun. Kembali pada keterangan sebelumnya, karena setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan jin. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Setelah menjelaskan sifat-sifat setan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, setan yang membisikkan itu, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas ayat 6. Nah, demikianlah penjelasan mengenai perbedaan antara iblis, jin dan setan. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan. Iblis itu sudah pasti jin, tetapi jin belum tentu iblis. Iblis itu sudah pasti setan. Tidak semua jin itu setan, karena ada juga jin yang muslim, manusia dan jin yang jahat suka membangkang.
adalah setan. Semoga sahabat beriman semua dapat hikmah dari penjelasan dan kisah ini. Sahabat beriman, wallahu alam bisawab.